Pernah kepikiran nggak, gimana sih peran bisnis di Indonesia itu berubah dari waktu ke waktu? Nah, perubahannya itu luar biasa banget loh. Hari ini, kita akan telusuri sama-sama perjalanannya, dari yang tadinya cuma dianggap mesin ekonomi, sampai sekarang jadi mitra bagi masyarakat. Jadi, kalau kita ngomongin bisnis, apa sih sebenarnya perannya buat kita semua? Apa cuma soal cari untung dan bikin perusahaan makin besar aja? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Jawabannya ternyata udah berubah drastis selama puluhan tahun ini. Dulu fokusnya tuh kayak gini nih, formal, akademis, soal pembangunan nasional. Sekarang, wah udah beda banget. Jadi platform digital yang fokusnya bener-bener buat memberdayakan masyarakat. Oke yuk, kita selami lebih dalam perjalanan ini. Oke, kita mundur dulu ya, ke era 1980-an. Di masa itu, cara pandang orang tentang bisnis itu sangat berbeda dengan sekarang. Kalau kita lihat dokumen-dokumen lama kayak gini, kelihatan banget kalau waktu itu sektor swasta dianggap sebagai alat yang krusial banget untuk pembangunan nasional. Inti pemikirannya simpel sebetulnya. Pemerintah waktu itu merasa perlu melepaskan kekuatan sektor swasta. Tujuannya, ya buat ngejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan intinya membangun fondasi negara yang kokoh. Dan ini bukan sekedar wacana loh. Pemikiran ini didukung oleh data. Coba deh lihat tabel dari analisis tahun 1986 ini. Kelihatan jelas banget kan, ada hubungan yang erat antara kesuksesan ekspor dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, inilah yang jadi prioritas utama Indonesia saat itu. Tapi, seiring berjalannya waktu, cara berpikir ini mulai bergeser. Ada perubahan yang fundamental, nggak cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Pergeseran inilah yang kemudian melahirkan sebuah konsep baru yang masuk ke dunia usaha, yaitu tanggung jawab sosial. Inilah dia, konsep yang kita kenal sebagai Corporate Social Responsibility atau TJSL. Idenya adalah sukses sebuah perusahaan itu nggak cuma diukur dari keuntungan alias profit aja, tapi juga dari dampaknya ke masyarakat atau people dan ke lingkungan atau planet. Makanya sering disebut sebagai triple bottom line. Nah, yang menarik, TCSL ini bukan cuma soal beramal atau donasi loh, ada alasan bisnis yang sangat kuat di baliknya. Mulai dari mengelola risiko, membuat merek jadi beda dan lebih disukai, sampai menarik talenta-talenta terbaik untuk bergabung. Pertanyaannya sekarang, gimana sih wujud pendekatan modern ini dalam praktek di zaman sekarang? Coba kita lihat salah satu contohnya ya, ada Daya.id, sebuah platform yang merupakan komitmen dari SMBC Indonesia untuk memberdayakan masyarakat. Jadi, mereka nggak sekedar kasih donasi sekali selesai. Strategi mereka itu dibangun di atas 3 pilar pemberdayaan yang berkelanjutan, yaitu keuangan, usaha, dan gaya hidup. Komplit banget kan? Dan dampaknya, wah nyata banget. Platform ini udah berhasil menjangkau lebih dari 186.000 pengguna terdaftar. Banyak ya? Bukan cuma banyak penggunanya, kontennya juga ternyata sangat disukai. Rating rata-ratanya tinggi banget, 4,9 dari 5. Ini bukti kalau platform ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dan ini bukan cuma soal konten satu arah. Para ahli di platform ini bahkan udah memberikan lebih dari 6.500 solusi langsung untuk berbagai masalah yang dihadapi para penggunanya. Ini baru namanya dampak nyata. Oke, dari semua ini, kenapa sih pergeseran peran ini jadi penting banget? Yuk, kita lihat gambaran besarnya. Jadi, poin paling krusialnya itu ini, peran bisnis udah benar-benar bertransformasi. Kalau dulu cuma jadi mesin ekonomi yang diarahkan negara, sekarang jadi mitra yang kompleks, yang terintegrasi dan peduli dengan seluruh elemen masyarakat. Tentu saja perubahan ini nggak terjadi tiba-tiba. Ini semua terjadi karena ekspektasi kita sebagai masyarakat juga sudah berubah secara fundamental. Kita menuntut lebih dari sekedar produk atau jasa. Nah, seiring peran bisnis yang jadi makin berpengaruh, ada satu pertanyaan besar yang tersisa untuk kita semua renungkan. Bagaimana caranya kita, sebagai masyarakat, bisa memastikan kekuatan sebesar ini terus digunakan untuk kebaikan kita bersama?